Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keselamatan, rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Pertama-tama syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita masih diberi kesempatan sekaligus kesehatan. Mudah-mudahan seterusnya kita semuanya senantiasa sehat walafiat selalu. Amin. Baik, kita lanjut dengan bahasan berikutnya, yaitu tentang hipotesis. Hipotesis ini itu kita hanya peruntukan bagi jenis penelitian asosiatif atau kausalitas dan penelitian komparatif atau diferensi. Bagi penelitian yang bersifat deskriptif itu kita tidak butuh yang namanya hipotesis ini. Gitu. Saya ulang ya. Hipotesis ini hanya diperuntukkan bagi teman-teman yang penelitiannya satu, asosiatif atau kausalitas. Biasanya judulnya asosiatif kausalitas itu pengaruh, hubungan, dampak. Itu namanya asosiatif, sebab akibat atau kausalitas. Ada X bisa mempengaruhi Y, yang disebut dengan asosiatif. Atau penelitian diferensi komparatif. Beri contoh, penelitian kita judulnya studi perbandingan kecerdasan emosional dan intelektual mahasiswa prodi akuntansi C66 dengan prodi akuntansi UHO. Itu penelitian komparatif namanya, penelitian diferensi. Pada kasus penelitian seperti itu, maka kita butuh hipotesis. Gitu. Jadi ketika pertanyaannya, saat kapan hipotesis kita butuhkan? Saat penelitian, pilihan penelitian teman-teman adalah penelitian komparatif atau diferensi. Komparatif itu sama dengan diferensi. Atau penelitian asosiatif, kausalitas. Jadi asosiatif itu sama dengan kausalitas. Jadi yang judulnya analisis, yang judulnya persepsi, yang judulnya evaluasi, yang judulnya model, maka tidak butuh hipotesis. Karena penelitian Anda adalah penelitian deskriptif. Jadi perhatikan judul yang sudah di ACC dan di SKK. Saya butuh hipotesis atau tidak. Nah, dengan demikian nanti di dalam praktek teman-teman menyusun proposal, kalau penelitian deskriptif, sub bahasan tentang hipotesis itu tidak perlu ada, dilewati saja. Setelah kerangka berpikir langsung pindah ke bab 3, metode penelitian. Nah, kemarin ada saya temukan, ini juga lucu-lucu, mungkin dia tidak ikut kuliah. Penelitiannya deskriptif, ada juga hipotesisnya dia tulis. Hipotesis, baru dia tulis isinya. Penelitian ini tidak menggunakan hipotesis karena penelitian deskriptif. Itu kan lucu-lucu juga. Iya. Dia salah persepsi. Padahal harusnya diadakan saja. Yang kedua, iya. Yang kasus menurut saya lucu. Yang kedua, pada saat kita seminar proposal, itu juga terjadi kita temukan. Nah, mereka berdua ada satu penelitian asosiatif yang dia deskriptif. Nah, tapi bukan saya yang bertanya pada waktu itu, penguji yang lain. Jadi pertanyaan penguji dia bilang begitu. Ini kalau saya lihat penelitian Anda, banding penelitiannya teman Anda ini, yang satu pakai hipotesis, Anda tidak. Boleh saya tahu alasannya? Kenapa tidak menggunakan hipotesis? Nah, dia terdiam sejenak mahasiswa itu. Nah, kemudian penguji melanjutkan pertanyaan, atau jangan sampai ini ada yang tercecer proposalmu, makanya tidak ada hipotesisnya. Langsung dia bilang begitu. Oh iya Pak, itu di fotokopi tadi itu dia tercecer. Nah, senyum-senyumlah pengujinya.
Akhirnya dilanjutkan lagi. Tapi kalau saya lihat proposal Anda ini, halamannya nyambung. Ini mulai dari halaman 29, 30, 31. Tidak ada yang tercecer. Sebenarnya masalahnya apa ini sampai tidak ada hipotesis? Tidak juga tercecer. Nah, ternyata dia tidak tahu bahwa jawabannya penelitian saya adalah penelitian deskriptif, sehingga tidak butuh hipotesis. Tapi menggali informasi dalam untuk bisa menjawab pertanyaan itu secara pasti. Tidak didekati dengan pendekatan hipotesis. Hati-hati teman-teman, nanti di seminar biasanya juga pertanyaan seperti itu. Kenapa penelitian Anda tidak menggunakan hipotesis? Jawabannya karena penelitian saya adalah penelitian deskriptif yang sifatnya menggali informasi dalam secara komprehensif untuk mendapatkan jawaban yang pasti terhadap masalah yang dikemukakan di dalam penelitian itu. Gitu caranya menjawab. Jadi ditandai memang pilihan penelitian kita, sebab hanya 3 secara garis besar teman-teman. Yang pertama, mereka yang memilih penelitian asosiatif, kausalitas. Yang kedua, komparatif atau diferensis. Yang ketiga, penelitian deskriptif. Cuma yang itu pilihan kita. Gitu. Baik, kita lanjut ya. Tentang apa sebenarnya hipotesis. Kalau dulu ketika kita ditanya apa itu hipotesis, jadi ada yang menjawab jawaban sementara atau dugaan sementara. Itu dulu. Jadi yang sekarang teman-teman kalau ditanya jangan lagi kita menjawab yang itu. Yang benar adalah yang itu. Apa itu hipotesis? Jawaban tegas atas masalah didasarkan pada teori. Ini sekarang. Jadi apa itu hipotesis? Jawaban tegas atas masalah yang didasarkan pada teori yang ada. Jadi harus ada teori yang menguatkan, baru kita bisa membuat hipotesis. Jadi tidak menduga-duga saja, tapi memang sudah ada kajian. Di mana kajiannya? Ya, kita sudah buat kajian di konsep tentang pertautan antar variabel. Makanya itulah menjadi dasar sehingga kita bisa merumuskan sebuah hipotesis. Karena hipotesis ini belum tentu juga benar, belum tentu juga bisa diterima. Maka dia lewat proses pengujian. Jadi hasil uji nanti yang memutuskan apakah hipotesis ini bisa diterima atau boleh jadi dia tertolak. Nah, penolakan hipotesis itu butuh argumentasi dalam. Jadi penolakan sebuah hipotesis itu butuh reasoning, butuh alasan yang jelas. Penjelasannya harus jelas, dalam, dan itu berdasarkan fakta empiris. Jadi seperti itu. Ketika nanti teman-teman di penelitiannya ada yang justru menolak hipotesis. Itu ya, itu pemahaman kita tentang hipotesis. Nah, terkait dengan hipotesis teman-teman, ada 2 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita menerima apa adanya hipotesis itu meskipun nanti ternyata hipotesis kita itu tidak terbukti. Jadi misalnya, kalau secara pemahaman konsepnya, kalau misalnya kita bawa di dalam contoh kita, kualitas audit yang baik, atau misalnya tadi seorang auditor yang punya pemahaman terhadap aturan, itu dia bisa menghasilkan kualitas laporan keuangan yang juga baik. Teorinya seperti itu. Nah, setelah kita melakukan riset, ternyata setelah hipotesis kita uji, itu tidak terbukti di penelitian kita. Nah, yang jadi catatan ketika misalnya proses susun instrumennya sudah benar, mengambil data benar, begitu ya, mengambil data benar, memproses misalnya mentabulasi data benar, menginstruksi di program benar, hasilnya ternyata seperti itu bahwa tidak benar. Auditor yang paham aturan itu akan dia menghasilkan laporan keuangan yang baik.
ternyata itu tidak bisa diterima, maka kita terima ini sebagai sebuah kenyataan hasil riset. Jangan lagi kita rubah-rubah data kita, karena sudah benar kita kerjakan, jadi kita terima sebagai sebuah kenyataan. Yang dibutuh pada saat itu adalah reasoning, jadi alasan yang dalam, alasan yang ilmiah, kenapa sampai meskipun auditor itu dia paham tentang aturan, tapi tidak signifikan misalnya pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Nah, itu kita butuh penjelasan, karena pasti nanti akan ditanya pada saat teman-teman di waktu ujian, itu akan digali kenapa sampai seperti itu. Jadi sudah harus kita persiapkan jawabannya secara ilmiah. Nah, itu yang pertama, ini maksudnya menerima keputusan apa adanya seandainya hipotesis itu tidak terbukti pada akhir penelitian. Jangan camat. Tahu camat? Ada yang tahu camat itu? Cari selamat. Cari selamat itu semuanya. Daripada repot, lebih baik diterima saja hipotesis. Kan supaya tidak ada masalah. Tapi kalau tidak diterima hipotesis, itu bakal ditelusuri. Bakal Anda dimintai argumentasi. Kenapa sampai hipotesis tertolak? Karena itu tidak ada persesuaian, baik dengan hasil penelitian orang lain, termasuk justifikasi teori yang menguatkan. Begitu. Makanya nanti Anda akan ditanya oleh para penguji. Makanya harus kita bisa jelaskan apa alasannya, reasoningnya, ketika terjadi kasus nomor 1. Yang kedua, mengganti hipotesis seandainya melihat tanda-tanda bahwa data yang terkumpul tidak mendukung terbuktinya hipotesis pada saat penelitian. Kalau versi saya, yang kedua ini meskipun secara metodologi ada, kalau menurut saya yang kedua ini sebaiknya jangan, karena ini seakan-akan kita tidak konsisten, mengganti-ganti. Nah, itu yang saya maksud camat, cari aman. Apalagi kalau kemarin itu di manajemen, jadi akuntansi tidak ada yang kasus terjadi begitu. Di manajemen itu ada, saya tidak perlu sebutkan namanya, Propex. Ditakuti dengan mahasiswa di manajemen. Apa dia bilang? Mati kok. Pasti kok digosok. Pasti. Gitu. Jadi ini kan menakut-nakuti. Apalagi penelitianmu itu bertentangan dengan teori hasil penelitiannya orang. Gitu. Jadi tidak perlu itu. Kalau memang kita sudah kerjakan dengan baik, maka terima sebagai sebuah kenyataan bahwa dia tertolak. Yang penting ada argumentasinya. Gitu. Harus ada alasannya. Gitu. Malah kalau saya justru senang kalau ada penelitian teman-teman yang menolak hipotesis. Itu jarang sekali terjadi. Makanya jangan heran ketika kita akses jurnal mencari penelitian yang tidak signifikan itu susah sekali dapat. Kalau yang positif banyak. Dari 10 jurnal, yang 9 itu positif, syukur-syukur kalau kita dapat satu yang pengaruhnya misalnya negatif atau dia tidak signifikan. Sulit mencarinya. Nah, itu menunjukkan bahwa memang penelitian yang menolak hipotesis itu sangat jarang. Tapi menurut saya sebenarnya itulah yang benar. Jadi karena dia tidak sama dengan kebanyakan, tapi dia menjadi sesuatu hal yang menarik. Gitu. Makanya yang paling kita butuh itu adalah alasan sampai hipotesis itu tertolak. Nah, ini tadi yang sudah saya sampaikan teman-teman, bahwa penelitian berhipotesis penting dilakukan bagi 2 jenis pilihan. Yang pertama adalah tentang diferensiasi, perbedaannya. Jadi studi perbandingan atau studi perbedaan. Misalnya itu tadi saya beri contoh, kecerdasan emosional intelektual mahasiswa prodi D66, prodi akuntansi D66 dengan WHO. Itu diferensiasi namanya, penelitian studi perbandingan.
Yang kedua, penelitian hubungan atau sebab akibat. Ini yang disebut dengan kausalitas. Saya sering menamakan asosiatif atau ini sini relationship, hubungan sebab akibat. Nah, jadi dua pilihan ini itulah yang kita dekati dengan hipotesis. Jadi dicermati judul teman-teman, ada enggak kira-kira nanti penggunaan hipotesisnya atau tidak. Baik, kita lanjut dengan jenis-jenis hipotesis. Yang pertama ada yang disebut dengan hipotesa kerja atau disebut dengan hipotesis alternatif. Simbolnya HA. Nah, inilah yang secara panduan penulisan kita di sini. Hipotesis jenis ini yang kita gunakan. Hipotesis alternatif. Jadi kalau kita ambil contoh judul proposal yang tadi, pengaruh kualitas audit terhadap kualitas laba, maka hipotesisnya kualitas audit berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laba. Itu hipotesis alternatif. Yang ini, yang AA. Ini contoh-contoh yang A. Jika orang banyak makan, maka berat badannya akan naik. Ada perbedaan antara penduduk kota dan penduduk desa dalam cara berpakaian. Ini hipotesis alternatif. Ada pengaruh makanan terhadap berat badan. Jelas ya tentang hipotesis. Selalu ada pengaruh, ada hubungan, ada perbedaan. Itu hipotesis alternatif. Dan itulah yang kita gunakan pada saat menyusun proposal. Sesuai dengan pedoman penulisan kita di sini. Hipotesis yang berikutnya ada hipotesis nol. Nah, hipotesis nol ini sering disebut dengan hipotesis statistik. Nah, apa ciri-cirinya? Kalau hipotesis nol ini selalu dia bilang tidak ada pengaruh, tidak ada perbedaan, tidak ada hubungan, selalu tidak. Hipotesis jenis ini meskipun secara metodologi ada, tapi kita di sini kita tidak gunakan. Jadi jangan nanti ada proposal, ada HA dan ada H0, karena panduan kita hanya HA. Nah, kalau saya lihat yang gunakan ini teman-teman di FKIP, UHO, mereka masih gunakan ini. Jadi dia buat H0, kemudian HA. Biasanya disimbol juga H1. Jadi tidak ada dan ada. Tidak ada pengaruh, ada pengaruh. Tidak ada hubungan, ada hubungan. Tidak ada perbedaan, ada perbedaan. Jadi seperti itu hipotesis. No. Ini kalau kita lihat, tidak ada perbedaan antara mahasiswa semester 1 dan mahasiswa semester 3 dalam disiplin kuliah. Tidak ada. Ini contoh hipotesis nol. Tidak ada pengaruh jarak dari rumah ke kampus terhadap kerajinan mengikuti kuliah. Tidak ada. Itulah contoh-contoh hipotesis nol. Dan hipotesis jenis ini sekali lagi teman-teman, kita tidak gunakan di dalam penulisan proposal kita di sini. Yang ada hanya A. Kemudian yang berikutnya, kekeliruan yang terjadi di dalam pengujian hipotesis. Oke, mari kita perhatikan bersama kenapa ini dia terjadi. Kita lihat tabel ilustrasinya. Jadi ketika kita lihat ini kesimpulan dan keputusan, terima atau tolak hipotesis. Ini keadaan sebenarnya. Hipotesis benar, hipotesis salah. Kalau kita terima hipotesis ini, tapi hipotesisnya benar, hipotesis yang kita sampaikan benar, kemudian kita terima di dalam uji, maka kita tidak membuat kekeliruan. Tapi kalau hipotesisnya benar, kemudian kita tolak hipotesisnya benar, tapi kita tolak hipotesis, ini kita membuat kekeliruan yang disebut dengan kekeliruan macam sama. Kenapa ini dia terjadi? Itu dia terjadi begini.
Saya pernah banyak sekali saya temukan kasus seperti ini. Banggalah dia bahwa penelitian saya hebat karena saya tidak bersesuaian dengan teori. Penelitian saya menolak hipotesis. Penelitian saya tidak bersesuaian dengan hasil-hasil penelitian teman-teman yang lain. Itu yang disebut dengan menolak hipotesis. Hipotesisnya benar, tapi dia tolak. Dia tidak sadar bahwa di balik proses penolakan hipotesis itu, ternyata setelah saya telusuri, itu ada pelanggaran prosedur teknik analisis yang tidak benar. Itu bahkan sudah di seminar hasil. Sudah di seminar hasil beberapa. Saya beri contoh sederhana saja begini. Dia variabelnya, misalnya variabel X dengan variabel Y. Supaya teman-teman ini mudah paham. Di variabel X itu, dia gunakan satuan ukur misalnya kilogram atau ton, satuan ukurnya. Di variabel Y, dia gunakan satuan ukurnya rupiah. Jadi antara ton, itu kan satuan ukur ton itu kilogram. Di X, di variabel Y-nya satuan ukurnya itu rupiah. Antara ton dengan rupiah itu tidak identik, tidak sama. Nah, yang repotnya karena dia tidak paham. Dia pikir ini kan sudah data, sudah berbentuk angka-angka. Programlah dia ke SPSS. Ya SPSS kan mengerjakan. Dia proses SPSS, data-data yang kita masukkan. Apalagi berbentuk angka-angka. Sekian ton, 10.000 ton. Ini 100 juta rupiah. Angka 10.000. 100.000 angka. Input masuk di SPSS. Dia program, ada hasilnya. Dan hasil itu menurut dia sudah benar, tapi hasilnya menolak hipotesis. Hasil olah datanya. Nah, apa yang salah di sini? Yang salah di sini karena secara prosedur teknis ada pelanggaran. Dia tidak mengerti, dia tidak paham bahwa yang benar, kalau satuan ukur variabel berbeda seperti itu harus distandarisasi dulu. Jadi ada namanya menstandardisasi data supaya nanti data itu satuan ukurnya menjadi sama. Makanya kita dikasih rumus yang namanya rumus standarisasi untuk penyeragaman satuan ukur dengan rumus ini. Harus dia masuk dulu ke situ. Kemudian hasil dari situ itu yang diprogram masuk ke SPSS. Nah, itu prosedurnya benar. Tapi kalau sudah terlanggar prosedur ini, bisa jadi nanti dia tidak bersesuaian dengan teori, tidak bersesuaian dengan hasil riset orang lain. Makanya dia menolak hipotesis. Hipotesisnya benar, tapi dia tolak. Maka terjebaklah dia di sini keliru dalam di dalam dia menolak hipotesis itu tadi. Kenapa dia keliru? Karena prosesnya yang tidak benar. Nah, pelajaran itu maksudnya begini teman-teman. Kita dituntut untuk menguasai, harus ada pengetahuan yang cukup bagi kita tentang prosedur teknis melakukan pengolahan data. Apalagi terkait dengan penggunaan aplikasi statistik. Itu pesannya yang paling penting. Kalau karena Anda tidak kuasai dan sembrono dalam hal ini, maka terjadilah ini. Terjadi yang di sini. Hipotesis benar, tapi Anda tolak hipotesis dengan sebuah kebanggaan. Penelitian saya tidak bersesuaian dengan teori. Tidak bersesuaian dengan hasil penelitian orang lain. Padahal di dalam proses teknis tadi, itu ada kaidah-kaidah yang Anda tidak paham dan itu terlanggar. Makanya jadinya begitu. Jadinya jadi, tapi jadi salah namanya. Kita ini maksud dengan membuat kekeliruan macam satu. Sudah paham ini? Hati-hati dengan penggunaan teknik analisis statistik. Jadi kalau Anda masih ragu, bertanyalah yang paham supaya nanti jangan terjadi ini. Gitu ya, yang dia terjadi. Di sini itu tuntutan. Maksudnya kenapa kita keliru? Karena secara prosedur teknis itu kita tidak kuasai. Kita tidak benar di dalam menerapkan. Sehingga seakan-akan kita bertentangan dengan teori,
bertentangan dengan penelitian orang lain. Menolak hipotesis. Padahal hipotesisnya benar. Sudah bisa dimengerti. Itu artinya pesannya, saya ulang lagi, teman-teman dituntut untuk menguasai prosedur teknis di dalam mengolah dan menganalisis data. Itu tuntutan supaya tidak terjadi. Kita pindah di sini. Keadaan sebenarnya, terima hipotesis, hipotesisnya salah. Hipotesis salah, kita terima sebagai sebuah kebenaran, maka itu kita membuat kekeliruan yang tipe 2 ini, macam 2. Apa itu contohnya? Saya beri contoh dengan contoh cerita Sendagura ya. Waktu saya kelas 2 SMA, itu ada teman saya. Itu teman saya baru kita lihat saja mukanya itu sudah lucu-lucu. Baru kita lihat, apalagi kalau dia sedang main-main. Nah, jadi saya juga tidak tahu kenapa satu hari itu kita pulang dari sekolah. Jadi jarak sekolah kami itu SMA kami, SMA Negeri 1 Banggai dengan kota itu, maksudnya kota itu ada sekitar 1 kiloan, sekitar 1 kilometer. Jadi jarak dari ujung kota ke tempat SMA itu kita lewati hutan-hutan. Tapi jalannya bukan juga hutan belantara, masih hutan-hutan, tidak ada pemukiman. Jadi, nah di antara batas kota itu dengan itu ada satu dermaga panjang, kira-kira ada sekitar 500 meter. Di situ ada satu rumah penduduk. Saya juga tidak tahu kenapa siang hari kita pulang sekolah. Kemudian kita didekati dengan anjing yang sangat besar. Anjing itu dia menggonggong terus. Nah, yang repotnya, kita di sana yang kita pahami, itu sudah tertanam kuat. Hampir semua masyarakat di sana pahamnya bahwa anjing menggonggong tidak menggigit. Itu yang kita paham. Jadi hipotesis ini dia tertanam kuat. Maksudnya di dalam hati setiap orang yang ada di sana. Jadi bukan hanya kita yang anak SMA, orang tua, anak-anak, semuanya memahami bahwa ketika anjing menggonggong itu dia tidak menggigit. Itulah hipotesis yang tertanam di dalam diri kita semua. Akhirnya karena ini kuat tertanam, padahal ini anjing ini dia sudah semakin kencang menggonggong, kita santai saja jalan. Nah, ini teman saya yang berdekatan dengan anjing itu dan didekati, itu yang lucu-lucu itu. Nah, di sini ada satu orang, saya di ujung sini, saya yang agak jauh. Santai. Padahal itu anjing dia sudah datang menggonggong. Kan sudah tertanam hipotesis itu bahwa anjing menggonggong tidak menggigit. Itulah yang terjadi. Akhirnya santai. Acuh kita. Tidak menggigit anjing kalau dia menggonggong. Kecuali dia tidak menggonggong, itu kita maksudnya pendapat kita di sana. Kalau dia tidak menggigit itu yang berbahaya. Tapi ketika dia menggonggong, maka itu tidak menggigit, aman. Jalan santai kita. Apa? Maju terus anjing itu. Akhirnya ternyata dia memutar begini, diterkam ini yang satu sampai berdarah pahanya. Ya, terjadi perkelahian dengan anjing itu. Untung kita 3 orang, tapi dia sudah berdarah. Akhir itu yang disebut dengan membuat hipotesis yang salah. Kemudian kita menerima hipotesis itu, akhirnya kita membuat kekeliruan ini tadi. Itu contoh yang mudah kita paham. Nah, dalam kasus riset begini, teman-teman. Di mana salahnya? Ini salahnya pada saat kita melaksanakan studi eksploratoris. Karena apa yang kita lakukan di studi eksploratoris, itu kita mencari informasi dalam terkait dengan kenapa kesenjangan realitas, gap fenomena itu terjadi. Kan kita telusuri ini. Apa sebabnya misalnya perusahaan ini, kenapa dia rugi? Atau kenapa dia untung tapi fluktuatif? Kenapa perusahaan ini turnover karyawannya tinggi? Misalnya seperti itu. Inilah yang kita telusuri. Karena dari sekian banyak faktor-faktor penyebab, salahlah si peneliti itu di dalam menetapkan satu faktor di antara sekian banyak itu. Cara identifikasi. Maka pada saat itu,
menjadi dasar dia merumuskan judul, judul itu menjadi acuan merumuskan masalah, dan masalah menjadi sumber dasar merumuskan hipotesis. Itu yang dimaksud dengan hipotesis salah, tapi dia terima sebagai sebuah realitas kebenaran, maka dia disebut dengan membuat kekeliruan yang tipe 2 ini, macam 2. Apa pesannya teman-teman? Hati-hatilah di dalam merumuskan judul, terutama di dalam menetapkan variabel yang betul-betul cocok untuk kita jadikan sebagai objek penelitian. Begitu. Jadi ada 2 hal itu yang paling penting. Hati-hati di dalam menetapkan variabel penelitian. Karena jangan sampai Anda salah, ternyata variabel itu bukan merupakan faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya gate fenomena. Hati-hati ya menetapkan variabel, karena jangan sampai kita masuk pada jebakan tentang hipotesis salah, kita menerima itu, maka kita membuat kekeliruan. Itu pesan. Jadi saya ulang, ada 2 hal tadi yang menjadi catatan. Kuasai prosedur teknik analisa statistik kalau terkait dengan terapan. Yang kedua, penetapan variabel penelitian harus benar-benar, itulah yang menjadi penyebab utama berkaitan dengan terjadinya kesenjangan realitas. Begitu. Saya pikir itu yang ingin saya sampaikan, dan sebelum kita tutup perkuliahan, mari kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa sehat walafiat. Mari sama-sama amin. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya untuk-Mu ya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Allahumma shalli ala sayyidina Allahumma qtalana babal khair, abwabal barakah, abwabal afiyah. Hamba-hamba mengharapkan kebaikan, mengharapkan keberkahan dari proses belajar mengajar ini, mengharapkan keafiatan ya Allah. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka ridhaka, inna nas'aluka ridhaka ya Allah. Hanya ridha yang hamba-hamba harapkan. Inna nas'aluka ridhaka ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.